Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi Manajemen Risiko Kredit 1, Rating Perusahaan dan Model Scoring Kredit. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Wiwi Kurniasi dengan NIM 054. Yang kedua ada Alia Safitri dengan NIM 058, dan yang ketiga yaitu ada Nanda Agustina Hapsari dengan NIM 070. Apa saja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Yaitu yang pertama ada pengertian resiko kredit, yang kedua ada jenis-jenis resiko kredit, yang ketiga yaitu ada teknik pengukuran kredit, yang keempat yaitu ada metode pengelolaan kredit. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang risiko kredit. Risiko kredit ialah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Jika kewajiban nasabah terhadap bank pada saat jatuh tempo tidak terpenuhi, maka bank akan menghadapi risiko kredit. Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi surat hutang yang dibeli oleh bank tidak terbayar. Yang kedua yaitu ada tidak terpenuhinya kewajiban di mana bank terlibat di dalamnya bisa melalui pihak lain. Misal, kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain ada pemberian kredit, transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam banking book maupun trading book. Pembahasan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis resiko kredit. Secara umum, resiko kredit ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada default risk credit, yang kedua ada concentration risk, yang ketiga ada institutional risk. Yang pertama, kredit default risk terjadi saat peminjam tidak dapat membayar kewajiban pinjamannya secara penuh atau saat sudah melewati waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman selama 3 bulan. Jenis risiko kredit ini akan mempengaruhi transaksi keuangan sensitif lainnya, seperti pinjaman sekuritas serta obligasi. Yang kedua yaitu ada concentration risk, ialah risiko yang muncul ketika pemberi pinjaman berfokus pada eksposur ke satu pihak atau sektor tertentu, sehingga apabila terjadi gagal bayar akan ada risiko kerugian dalam jumlah besar yang bisa mengancam kegiatan inti dari pemberi pinjaman atau kreditur. Yang ketiga yaitu ada institutional risk, ialah risiko kredit yang terjadi karena adanya perubahan struktural legal pada bank maupun bank pengawas kontrak antara debitur dan kreditur. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik-teknik pengukuran risiko kredit. Terdapat teknik pengukuran risiko kredit yaitu menggunakan penilaian kualitatif dan penilaian kuantitatif. Yang pertama, penilaian kualitatif. Untuk menganalisis risiko kredit perusahaan menggunakan pedoman 3R dan 5C. Pedoman 3R, yang pertama returns, adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Kemudian yang kedua, risk bearing ability, adalah kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan yang berkaitan dengan penggunaan kredit. Yang ketiga, repayment capacity, kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Pedoman 5C, yang pertama karakter, kemampuan atau sifat dan watak peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu capacity, kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban hutangnya. Yang ketiga kapital, posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dapat dilihat dari analisis rasio. Yang keempat kolateral, aset yang dijaminkan untuk suatu pinjaman. Dan yang terakhir condition, sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman. Penilaian yang kedua yaitu penilaian kuantitatif. Di sini saya hanya akan menjelaskan 2 penilaian kuantitatif, yaitu rating perusahaan dan model scoring kredit. Yang pertama, rating perusahaan.
Rating menunjukkan tingkat resiko perusahaan. Dari sini, calon pembeli obligasi memperoleh gambaran mengenai resiko perusahaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Terdapat klasifikasi rating perusahaan, yaitu dimulai dari rating AAA, di mana instrumen hutang dengan tingkat risiko sangat rendah. Kemudian rating AA, instrumen hutang dengan tingkat risiko sangat rendah, tingkat pengembalian yang sangat baik, akan tetapi berpengaruh pada risiko investasi tetapi tidak terlalu besar. Kemudian rating A, pengembalian hutang dengan risiko rendah, tingkat pengembalian yang baik meskipun perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi akan meningkatkan risiko investasi. Selanjutnya rating BBB, tingkat pengembalian yang memadai, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. Kemudian rating BB, yaitu perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemampuan tersebut rawan terhadap perubahan kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Rating B, yaitu instrumen hutang saat ini mengandung risiko investasi. Kemudian rating C, yaitu instrumen keuangan yang bersifat spekulatif dengan kemungkinan besar perusahaan bangkrut. Yang terakhir yaitu rating D, instrumen keuangan sedang default atau bangkrut. Kesimpulannya yaitu rating AAA mempunyai risiko kredit yang paling rendah, sedangkan perusahaan dengan rating C mempunyai risiko kredit yang tinggi sekali, dan ketika perusahaan sampai pada rating D, maka perusahaan mengalami default. Yang kedua yaitu model scoring kredit. Scoring kredit atau penilaian kredit adalah sistem atau cara yang dipakai oleh suatu lembaga pembiayaan atau bank di dalam menentukan layak tidaknya untuk menerima pinjaman dari lembaga tersebut. Terdapat 3 metode scoring kredit, yaitu yang pertama model diskriminan. Analisis diskriminan pada dasarnya ingin melihat apakah suatu perusahaan sebaiknya dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Sebagai contoh, misalkan mempunyai 2 kategori, yaitu perusahaan yang mengalami kegagalan bayar dan yang tidak mengalami default. Kemudian mengumpulkan informasi, misalnya laporan keuangan seperti rasio lancar, rasio probabilitas yang akan digunakan untuk memprediksi apakah suatu perusahaan layak dimasukkan ke dalam kategori gagal bayar atau tidak. Kemudian model yang kedua yaitu model probabilitas linear. Model ini dapat menghasilkan angka yang mencerminkan seberapa besar kegagalan bayar. Langkah pertama yaitu estimasi persamaan dengan mengumpulkan data perusahaan yang gagal bayar. Variabel gagal bayar menjadi variabel tidak bebas atau dependen, kemudian diberi kode masing-masing mengumpulkan data untuk variabel bebas. Setelah terkumpul, estimasi biasanya dilakukan dengan teknik regresi linear. Metode yang ketiga yaitu model probabilitas logit. Model persamaan logit menggunakan link logit bukan linear seperti dalam regresi biasa. Model logit adalah model regresi non-linear yang menghasilkan sebuah persamaan di mana variabel dependen bersifat kategorial. Kategori paling dasar dari model tersebut menghasilkan binary value seperti angka 0 dan 1. Persamaan regresi model logit diperoleh dari penurunan persamaan probabilitas dari kategori-kategori yang akan diestimasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai metode pengelolaan risiko kredit. Menurut Johan Putra, ada beberapa cara pengelolaan risiko kredit. Yang pertama, penyaringan. Cara ini menekankan pada pencegahan agar gagal bayar terhindar. Dalam cara ini, perlu tim yang baik untuk melakukan analisis dan pemeringkatan nasabah. Yang kedua, program pembatasan. Perusahaan menetapkan kebijakan untuk membatasi besarnya kredit yang diterima oleh suatu nasabah atau satu grup nasabah. Dunia perbankan mengenal BMPK atau batas maksimum pemberian kredit atau 3L, yaitu legal, leading, dan limit, yang bertujuan untuk membatasi pemberian kredit yang berlebihan kepada nasabah. Kemudian yang terakhir adalah diversifikasi.
Kredit perusahaan menetapkan kebijakan mengenai diversifikasi pinjaman yang dikaitkan dengan pembatasan. Kebijakan diversifikasi sendiri ini dapat berupa sebaran kredit berdasarkan perusahaan, sebaran kredit berdasarkan industri, dan sebaran kredit berdasarkan ukuran perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.